Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab kita di Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang disyarah ya dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabit Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya telah kita menjelaskan kurang lebih ada 5 ayat ya di dalam bab pertama ini. Dan insya Allah kita akan lanjut di pembahasan ini, di bab yang pertama. Kita akan membahas 2 hadis yang tersisa dari pembahasan di bab yang pertama ini, di Kitabut Tauhid. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya, dan memberikan kepada kita hidayah, agar kita terus bisa, ya, melaksanakan ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memasuki hadis yang pertama ya di dalam bab yang pertama ini. Ya penulis ya menuliskan hadis, membawakan hadis yang diriwayatkan oleh ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya bahwasannya beliau berkata, man arada an yanzur ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, ya sampai akhir ayat ya yang disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat ke-151 sampai ke-153 yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di sini ya Ibnu Mas'ud mengatakan, ya kalau kita akan terjemahkan, bahwasannya barang siapa yang ingin melihat wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diberikan stempel oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-An'am tadi. Yang kata para ulama, ya di dalam ayat tersebut Allah mengatakan ada 10 hak yang telah kita sebutkan di dalam pertemuan sebelumnya. Yang pertama, ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wasiat alla tusyriku bihi syai'a. Ya. Wasiat yang pertama itu jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu dia ya perkataan dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan barang siapa yang hendak melihat wasiat Nabi, ya. Ini sangat penting, ya, wasiat dari Nabi SAW. Kata para ulama, seakan-akan ini merupakan wasiat terakhir dari Nabi SAW yang harus diperhatikan, yang seakan-akan kata para ulama telah diberikan stempel oleh Nabi SAW, yaitu hendaklah setiap orang memperhatikan ini 10 perintah atau 10 hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasiat di dalam surat Al-An'am. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan membaca makna umum daripada ayat ini, ya bahwasannya Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah membuat wasiat melainkan apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam akhir ayat, dzalikum wassaqum bihi. Yang demikian itu Allah mewasiatkannya kepada kalian. Ya. Itulah dia firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-An'am. Ya. Kita akan melihat ya faidah daripada hadis ini. Ya, hadis yang pertama di dalam bab yang pertama. Yang pertama kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya faidah yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah ahammiyatu hadhil wasaya al-ashar. Ya, urgensi dari 10 wasiat ini yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Ya, di antaranya adalah hendaklah seseorang tidak melakukan perbuatan syirik. Ya. Kemudian di antara wasiat yang 10 itu adalah hendaklah setiap orang itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
Kemudian di antara wasiat tersebut adalah janganlah seseorang itu membunuh ya nyawa anaknya sendiri karena takut kemiskinan. Ya. Kemudian janganlah seseorang itu mendekati al-fawahish, ya, dosa-dosa, ya, perbuatan maksiat. Ya. Kemudian di antara wasiat yang 10 itu, ya, janganlah seseorang itu membunuh orang tanpa hak, ya. Orang yang tidak dibolehkan dibunuh, ya. Kemudian di antara wasiat tersebut Allah mewasiatkan jangan mendekati harta anak yatim, jangan mengambilnya dengan zalim. Ya, kemudian di antara wasiat tersebut diperintahkan kita untuk berbuat adil. Ya, walaupun kepada keluarga saudara kita, tetap kita berbuat adil. Ya, itulah wasiat-wasiat yang kata Ibnu Mas'ud, ya, kalau kalian ingin melihat wasiat Nabi SAW, maka lihatlah wasiat tersebut di dalam surat Al-An'am tadi. Ya, di ayat ke-151. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian faidah yang kedua yang bisa kita simpulkan, ya, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yusi bima ausa bihillah. Ya. Rasul itu selalu berwasiat sebagaimana Allah wasiatkan. Ya, apa yang diwasiatkan Allah, itulah yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tak keluar, ya. Tak keluar apa yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah muballigh, ya. Penyampai risalah ini, ya. Tak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah yaitu dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa. Ya, tak pernah Nabi itu menyampaikan perkara syariat ini dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Ya, semuanya itu wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya maba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan. Telah kita sebutkan tadi dua faidah daripada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat, ya, daripada senior sahabat, ya, minas sabiqin al awwalin, ya, pertama-tama dari orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam ini, ya. Katanya barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, yang dimana di situ Allah menyebutkan 10 wasiat. Yang pertama Allah kedepankan alla tusyriku. Ya, janganlah kalian berbuat syirik. Faedah yang selanjutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita petik daripada hadis ini yang disebutkan oleh, ya, penulis kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Yang selanjutnya adalah umku ilmis sahabah wa diqqati fahmihim li kitabillah. Dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwasannya dalamnya ilmu sahabat itu, ya, dan mereka teliti terhadap kitabullah, terhadap Al-Qur'an, ya. Sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud tadi, ya. Ini menunjukkan kedalaman ilmu mereka, para sahabat, ya. Oleh karenanya barang siapa yang ingin mengambil ad-din, agama ini, mengambil syariat, ambillah dari para sahabat, karena mereka adalah orang yang langsung digembleng, orang yang langsung mendengar Nabi SAW. Tentu ilmu mereka lebih dalam daripada orang yang setelahnya. Ya, oleh karenanya penulis mengatakan faidah yang kita bisa simpulkan daripada hadis ini adalah di sana terdapat, ya, pelajaran bahwasannya ilmu para sahabat itu sangatlah dalam dan pemahaman mereka terhadap Al-Quran itu sangatlah teliti, sangatlah detail. Ya, oleh karenanya pantas bagi kita untuk mengembalikan urusan syariat ini, urusan Islam ini, pemahaman terhadap syariat Islam ini kepada para sahabat. Ya. Kalau kita melihat, ya, hari ini semua mengaku di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Semua golongan, semua firqah mengaku. Ya. Namun mana yang benar? Ya. Di antara semua golongan tentunya yang berada di atas manhaj sahabat. Ya. Karena mereka yang paling paham terhadap syariat ini. Ya. Setelah
Nabi SAW tentunya. Karena mereka langsung menimba ilmu dari sumbernya, mendengar hadis langsung dari Nabi SAW. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itu tadi faidah yang bisa kita simpulkan dari hadis yang pertama ini. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas qal la tubasyirhum fayattakilu akhrajahu fi sahihaini. Ya. Ini hadis kedua di dalam pembahasan di kitab yang pertama di mana penulis kitab Tauhid membawakan 5 ayat dan 2 hadis, dan ini merupakan hadis yang kedua yang dikeluarkan oleh 2 imam besar di dalam hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwasannya beliau berkata, dahulu aku pernah digonceng Nabi SAW di atas himar, keledai. Faqala li, maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah kamu tahu apa hak Allah terhadap hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apa hak seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku pun mengatakan kepada Nabi, Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu terhadap hal tersebut. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah itu yang harus ditunaikan oleh setiap hamba adalah hendaklah setiap hamba itu beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Dan haknya seorang hamba kepada Allah, hak seorang hamba adalah Allah tak akan memberikan azab bagi orang-orang yang tidak berbuat syirik. Qultu, kemudian Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku bisa mengabarkan hal baik ini kepada manusia? Qal, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan berikan kabar itu kepada orang. Nanti mereka berpatokan terhadap hadis ini dan mereka meninggalkan amalan soleh. Itu tadi firman atau hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan kita lihat makna umum daripada hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan wajibnya bertauhid itu dan ingin menjelaskan keutamaannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini mengatakan dengan model pertanyaan, di mana Nabi SAW mengatakan atau bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah? Ya Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah? Ini adalah metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengajarkan para sahabatnya dengan metode bertanya. Supaya apa? Supaya itu bisa lebih kena di hati dan lebih mencapai kepada pemahaman orang yang belajar, yaitu dengan cara bertanya kepada pelajar tersebut atau kepada siswa tersebut atau kepada orang yang bertanya. Di sini Nabi SAW menjelaskan juga keutamaan tauhid. Kemudian di akhir Mu'adz mengatakan ingin mengabarkan kabar gembira ini tentang hak Allah dan hak para hamba Allah. Tetapi tatkala Mu'adz mengatakan hal demikian, Nabi SAW tidak memberikan izin untuk mengabarkan tersebut kepada manusia. Karena Nabi SAW takut bahwasanya orang akan bersandar terhadap hadis ini dan meninggalkan berlomba-lomba dalam beramal. Tetapi di akhir hayat Mu'adz mengatakan ataupun mengabarkan hadis ini karena takut kepada ancaman menyembunyikan ilmu agama. Insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barusan telah kita bacakan hadis dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, dan kita akan mengambil faidah daripada hadis tersebut. Ya, insyaallah faidah ini bisa memberikan manfaat di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu raqibal himar wa ardafa alaih. Di dalam hadis ini dapat kita ambil faedah bahwa Nabi SAW adalah orang yang tawadu, di mana beliau itu menaiki ya keledai ya dan membonceng seseorang di belakangnya. Dan ini berbeda dengan orang-orang yang sombong ya. Mereka tidak mau mengendarai hal demikian. Adapun Nabi ya mau ya menaiki kendaraan ya dan membonceng seseorang di belakangnya. Ya, kata para ulama ini merupakan sifat tawaduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian faidah yang selanjutnya yaitu jawaz al-irdaf ala dabbah. Ya, idza kanat tatiqu dzalika. Bolehnya ya membonceng seseorang di dalam ya kendaraan. Dalam artian di sini di atas binatang. Ya, kalau binatang tersebut menyanggupinya. Ya, artinya badannya kuat, besar, dan bisa mengangkat orang, satu orang atau dua orang, maka hal demikian itu dibolehkan sebagaimana Nabi SAW melakukannya selama hewan tunggangan tersebut kuat. Ya, kalau tidak kuat maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian faedah yang selanjutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. At-ta'limu bi tariqatis su'ali wal jawab. Faedah yang kita simpulkan dari hadis ini adalah salah satu metode belajar adalah dengan bertanya, soal dan jawab. Ya, di sini Nabi bertanya kepada Mu'az. Ya Mu'az, hal tadri haqqullahi 'alal ibad. Tahukah kamu apa haknya Allah? Ya. Sebenarnya Nabi ingin mengajarkan kepada Mu'az, tapi Nabi memulainya dengan soal, pertanyaan supaya pendengar itu lebih ya menerima, lebih bersiap-siap. Ya, jadi salah satu faedahnya adalah metode belajar atau mengajar adalah dengan cara soal dan jawab. Maka kita terapkanlah metode ini karena ini adalah metode yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi SAW ya bertanya sebelum memberikan ilmu, bertanya dulu ya agar si penanya itu bisa bersiap-siap ya dan konsentrasi daripada ilmu yang akan dia sampaikan. Kemudian faedah yang selanjutnya, anna man su'ila amma la ya'lam yanbaghi lahu an yaqul Allahu a'lam. Ya. Bahwasannya orang yang ditanya dan dia tidak mengetahui jawaban, maka hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam. Allah yang tahu. Ya, ini adab ya. Salah satu ya bentuk atau salah satu ciri orang yang berilmu adalah tatkala dia tidak mengetahui suatu permasalahan, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu itu. Ya, kalau dia tidak tahu, ya tidak seperti sebagian orang yang menjawab tanpa ilmu, ya. Dan ini bahayanya sangat besar, ya. Syariat Islam tidak bisa dijawab, ya tidak bisa diselesaikan dengan hawa nafsu. Tapi harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, maka sebagian daripada ilmu adalah ucapan Allahu a'lam. Allah lah yang mengetahui. Ya, dan itu bukanlah aib tatkala seseorang mengatakan hal tersebut. Ya, tatkala seseorang tidak mengetahui suatu permasalahan, kemudian dia katakan Allahu a'lam, maka itu bukanlah aib. Ya, karena manusia, ya ada kalanya dia tidak mengetahui suatu permasalahan. Ya, manusia biasa. Ya, ada kalanya dia tidak ya fokus dalam suatu bidang, maka itu tidaklah masalah dikatakan Allahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, faedah yang bisa kita simpulkan ma'rifatu haqqillahi 'alal ibad wa huwa ay ya'buduhu wahdah la syarikalah. Dari hadis ini kita bisa simpulkan ya pengetahuan tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh setiap hamba Allah, yaitu hendaklah setiap hamba itu beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, ini adalah hak Allah yang paling besar yang harus ditunaikan oleh setiap manusia, agar manusia itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya, anna man lam yajtanib asyirk lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqah walau abadahu fis surah. Ya.
bahwasannya orang yang tidak menjauhi syirik, ya, maka dia tidak dikatakan orang yang beribadah kepada Allah secara hakikat. Walaupun dia nampaknya beribadah, tetapi dia tidak menjauhi perbuatan syirik, maka dia belumlah orang yang beribadah kepada Allah secara hakikat, kata penulis kitab ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya faedah yang bisa kita simpulkan, fadlut tauhid wa fadlu man tamassaka bihi. Keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh terhadap tauhid ini, di mana Allah tak akan mengazab, tak akan memberikan azab kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak melakukan perbuatan syirik, ya. Tak akan Allah azab itu orang yang bertauhid kepada Allah, yang beribadah hanya kepada Allah, Allah tak akan azab. Ya, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, yang telah kita bacakan. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, tafsirut tauhid wa annahu ibadatullahi wahdah wa tarkus syirk. Ya. Di dalam ayat ini, ya, dapat kita ambil faedah bahwasannya ada tafsir daripada kalimat tauhid itu, ya, yaitu ibadah kepada Allah saja dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Yaitu adalah tafsir kalimat tauhid, ya, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Faedah yang selanjutnya adalah istihbabu bisyaratil muslim bima yasarruhu. Ya. Disukai memberikan kabar gembira kepada setiap muslim, ya, terhadap hal-hal yang yasurruhu, yang menyenangkan dia. Ya, dan ini disukai. Ya, ketika kita memiliki suatu kabar yang seseorang itu senang terhadap kabar tersebut, maka kita diperintahkan, disunahkan untuk mengabarkannya. Ya, sebagaimana di sini Mu'adz ingin mengabarkan hal tersebut, ya, kabar yang dia dapatkan langsung dari Nabi, sebenarnya dia ingin menyampaikannya tetapi dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah bolehnya menutup satu ilmu kalau di sana ada kemaslahatannya. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah adab seorang pelajar kepada gurunya. Ya, di mana Mu'adz di sini bertanya ataupun, ya, mendengarkan Nabi SAW dan bertanya sebelum dia mengabarkan kepada orang lain. Ya. Demikian pembahasan mengenai dua hadis di dalam bab yang pertama ini. Semoga kita bisa mendapatkan kesimpulan daripada dua hadis tersebut dan kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita agar kita menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.